Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, baiklah, anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan mulai ke perkuliahan kita, atau perkuliahan dengan mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Sebelumnya, semoga hari ini kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semua diberikan kesehatan, ya, dan mohon tolong dijaga tetap kondisinya agar tetap dalam protokol kesehatan. Oke, untuk pertemuan kita yang ketiga ini, ya, kita akan membahas tentang ruang lingkup lembaga keuangan bank. Ya. Oke, namun sebelumnya saya akan share tentang sub-sub bahasan yang akan kita bahas pada hari ini, kemudian apa pencapaian yang akan kita harapkan dari mata kuliah ini. Ya. Oke, kita masuk ke judul, ya, ruang lingkup lembaga keuangan bank. Kemudian sub pokok bahasan yang kita pelajari dan kita akan bahas pada hari ini. Yang pertama adalah pengertian dan sejarah perbankan. Yang kedua, jenis-jenis dan kegiatan bank. Yang ketiga, penilaian kesehatan bank. Yang keempat, pembinaan dan pengawasan bank. Yang kelima, rahasia bank dan sanksi administrasi. Ya, jadi ini pokok bahasan yang akan kita bahas pada materi ini. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah. Ya, apa capaian atau apa yang diharapkan dari pembelajaran mata kuliah ini? Yang pertama, mahasiswa mengetahui pengertian lembaga keuangan. Kemudian mahasiswa mengetahui tentang sejarah perbankan. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang kegiatan perbankan. Mahasiswa mengetahui ruang lingkup lembaga keuangan bank. Kemudian mahasiswa mengetahui tentang penilaian kesehatan bank, pembinaan dan pengawasan bank. Kemudian mahasiswa mengetahui rahasia dan sanksi administrasi bank. Oke, jadi ini capaian atau target yang kita harapkan agar mata kuliah ini bisa dipahami dan dimengerti oleh adik-adik sekalian. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian bank. Oke, ini bank yang mungkin tidak asing lagi bagi kita semua, ya. Ini sudah biasa kita bicarakan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, atau dalam aktivitas kita juga sehari-hari, ya, mungkin sudah selalu berhubungan dengan perbankan. Oke, secara definisi, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian, bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang atau istilahnya kredit bagi masyarakat yang membutuhkannya. Ya, jadi aktivitas perbankan ini bisa mencakup dua fungsi, ya, atau dua kegiatan yang memang sangat diprioritaskan dalam aktivitas kegiatan bank. Yaitu yang pertama, menghimpun dana atau menerima tabungan, deposito, dan giro, kemudian akan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 98 tanggal 10 November 98 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Ya, tentu saja di sini bahwa bank adalah sebagai badan usaha yang selain menghimpun dana, kemudian menyalurkannya, juga ada fasilitas-fasilitas lain, ya, atau bentuk-bentuk lainnya atau kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh perbankan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi lembaga ini memang hanya bertujuan bagaimana bisa membantu kebutuhan-kebutuhan masyarakat umum, ya, dalam rangka menciptakan kesejahteraan rakyat banyak. Kemudian dalam pengertian tersebut dijelaskan secara lebih luas bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, ya, berkaitan dengan bidang keuangan. Ya, jadi bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Ya, semua aktivitas-aktivitas perbankan ini selalu berhubungan dengan berkaitan
masalah keuangan. Oke, yang pertama, aktivitas perbankan yang pertama yaitu menghimpun dana. Ya, menghimpun dana dari masyarakat luas. Atau dikenal dengan istilah funding ya. Jadi pengertian atau istilah menghimpun dana ini biasa dikenal dengan istilah funding dalam perbankan. Pengertian menghimpun di sini adalah mengumpulkan atau mencari dana dari masyarakat luas dengan cara membeli. Jadi perbankan berupaya untuk selalu menarik dari dana dari masyarakat. Apa maksud dari membeli di sini adalah memberikan fasilitas ya, fasilitas lebih ketika nasabah benar-benar ingin menyimpan dananya di perbankan. Kemudian dia memberikan apa yang menjadi kelebihan-kelebihan ya, kelebihan-kelebihan sehingga ini bisa didapatkan oleh masyarakat. Kemudian ya setelah dana dari masyarakat ini dihimpun ya, kemudian dana tersebut diputarkan kembali ya, atau dijualkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Jadi dana yang diolah atau dana yang tersimpan di perbankan ini kemudian akan diolah kembali ya dalam bentuk pinjaman. Atau istilah dalam perbankan itu disebut lending. Oke, kemudian keuntungan utama dari bisnis perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional ini diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dana dengan bunga pinjaman yang disalurkan. Ya, atau biasa diistilahkan dengan split base. Ya, split base ini adalah keuntungan ya, jadi selisih antara bunga simpanan dan bunga pinjaman. Artinya ketika bunga simpanan lebih kecil ya, maka akan terjadi keuntungan ya. Oke, kemudian ya, demikian pula sebaliknya, jika bank mengalami suatu kerugian dari selisih bunga, yaitu selisih bunga di mana suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit, nah istilah ini disebut atau biasa diistilahkan dengan negative spread. Negative spread ini artinya terjadi jika bunga simpanan lebih besar ya, bunga simpanan lebih besar daripada bunga kredit, maka akan terjadi negatif ya. Ya, kalau ini terjadi maka bank akan mengalami kerugian ya, kerugian. Kemudian perbankan juga melakukan kegiatan-kegiatan jasa pendukung lainnya. Ya, jasa ini diberikan guna kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan. Jadi ada aktivitas atau kegiatan-kegiatan lain yang menjadi fitur atau menjadi tambahan dari kegiatan-kegiatan perbankan. Ini dalam rangka untuk mempermudah ya atau memperlancar kegiatan menghimpun dan menyalurkan. Yang pertama ada yang dikenal dengan istilah jasa pemindahan uang ya atau transfer, kemudian jasa penagihan, inkaso, jasa clearing, ya, jasa penjualan mata uang asing atau falas, jasa safe deposit box, travel check, bankar, kemudian ada bank draft, letter of credit, dan bank garansi ya, bank garansi dan referensi bank. Ya, jasa-jasa ini yang diberikan kepada nasabah atau masyarakat ya dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan. Oke, kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, itu tentang sejarah perbankan. Yang pertama, asal mula kegiatan perbankan. Ya, sejarah mencatat ya asal mula dikenalnya kegiatan perbankan ini adalah itu pada zaman kerajaan di daratan Eropa. Ya, kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia ya oleh para pedagang. Jadi pada dasarnya bahwa aktivitas perbankan ini sebenarnya itu dilakukan sejak dari dulu oleh para pedagang ya, para pedagang yang sering berpindah-pindah tempat dari daratan Eropa kemudian pindah ke daratan Asia. Sejarah dikenalnya kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang ya, jadi adanya transaksi atau penukaran uang yang secara tidak langsung ini adalah aktivitas perbankan yang sudah dilakukan oleh para pedagang ya, pedagang yang melakukan aktivitas penukaran uang. Yang dalam sejarah perbankan artinya bank dikenal sebagai meja tempat menukarkan uang. Kemudian kita bahas tentang sejarah perbankan.
Usaha perbankan baru dimulai pada zaman Babilonia, kemudian dilanjutkan ke zaman Yunani kuno dan Romawi. Sebagai tempat tukar menukar uang, ya, seiring dengan berkembangnya perdagangan dunia, perkembangan perbankan pun semakin pesat, ya. Bank-bank yang sudah ada pada saat itu, yaitu di benua Eropa. Ini ada Bank Venesia tahun 1171, kemudian muncul lagi Bank of Genoa dan Bank of Barcelona tahun 1320. Jadi aktivitas perbankan sebenarnya kalau kita melihat sejarah ini sudah sangat lama, ya, sudah dari tahun 1171. Ya, kemudian di abad ke-16, ya, ini baru muncul aktivitas perbankan di Inggris, ya. Nah, ini apa namanya, seiring dengan perkembangan perbankan di Inggris pun, ya, karena Inggris ini ya merupakan negara yang suka menjajah, maka aktivitas perbankan ini dibawa sampai ke negara jajahan, ya, ke negara jajahan. Kemudian sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari penjajah Hindia, ya. Jadi Belanda juga pernah menjajah Indonesia, ya. Jadi bank-bank pada masa Hindia Belanda yaitu ada yang dikenal dengan JVSG NV, The Postpar Bank, The Algemene Credit Bank, Nederland Handels Maatschappij, Nationally Handel Bank, The Eskomto Bank. Ya, ini ada 6 bank, ya, pada zaman penjajahan Hindia Belanda. Kemudian ada juga bank milik pribumi Cina, Jepang, dan Eropa lainnya. Ya, bank yang ada pada zaman ini itu ada namanya Bank Nasional Indonesia, Bank Abuan Saudagar, NV Bank Bumi, The Character Bank of India, kemudian The Yokohama Species Bank, The Matsui Bank, dan Bank of China. Ya, ada juga bank milik pribumi itu Batavia Bank. Ya, jadi ada 8 bank yang ada pada zaman yang terdapat yang milik pribumi Cina dan Jepang, dan ada juga milik Eropa lainnya. Di zaman kemerdekaan beberapa bank Belanda yang sempat dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia, antara lain yaitu Bank Negara Indonesia, ya, didirikan tanggal 5 Juli 1946, kemudian menjadi BNI 1946. Bank Rakyat Indonesia atau BRI didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari The Algemene Folk Credit Bank. Ya. Kemudian ada Bank Surakarta MAI, Maskapai Adil Makmur tahun 1945 di Solo, Bank Indonesia Palembang 1946, Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan, kemudian Indonesia Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta, kemudian ini menjadi Bank Amerta, ya. Jadi Indonesia Bank Corporation tahun 47 di Yogyakarta ini kemudian menjadi Bank Amerta. NV Bank Sulawesi di Manado tahun 46. Bank Dagang Indonesia NV tahun 49 di Banjarmasin. Kemudian Kalimantan Corporation Trading di Samarinda tahun 1950. Kemudian dimerger dengan Bank Pasifik. Bank Timur NV di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari, kemudian dimerger dengan BCA tahun 1949. Ya, jadi pada dasarnya bank-bank Belanda yang dinasionalisasi ini sudah berganti nama, ya. Jadi sudah berubah setelah diambil oleh pemerintah negara Indonesia. Kemudian sejarah bank pemerintah. Ya, kita masuk ke sejarah bank pemerintah. Ya, seperti diketahui bahwa bangsa Indonesia mengenal dunia perbankan dari bekas penjajahannya. Ya, jadi tadi saya jelaskan bahwa Inggris itu membawa aktivitas perbankan di negara jajahannya, ya. Jadi termasuk negara yang pernah dijajah Inggris. Ya, bahwa Indonesia ini aktivitas perbankan atau Indonesia mengenal dunia perbankan itu dari bekas penjajahnya. Oleh karena itu sejarah perbankan Indonesia tidak lepas dari pengaruh negara yang menjajah. Ya, baik untuk bank pemerintah maupun bank swasta. Ya, ini masih terkontaminasi dengan para penjajah.
Ya, berikut ini sejarah bank-bank milik pemerintah, yaitu pertama Bank Sentral. Bank Sentral Indonesia adalah Bank Indonesia atau BI, biasa kita kenal BI, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 468. Kemudian ditegaskan lagi di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Bank sebelumnya berasal dari The Java Bank yang dinasionalisasi tahun 51. Ya, ini sudah berubah ya dari Undang-Undang tahun 68 kemudian berganti di tahun 99. Kemudian BRI dan Bank Ekspor Impor. Bank ini berasal dari The Algemene Volkskrediet, kemudian dilebur menjadi bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia atau BNI Unit 2. Nah, yang bergerak di bidang rural dan eksil. Ya, BRI kemudian dibagi untuk membidangi rural, ya ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968. Jadi aktivitas rural ini aktivitas yang dilakukan oleh perbankan, ya baik menerima atau menghimpun dana, kemudian juga bisa dalam bentuk penyaluran dana ya. Kemudian Bank Ekspor Impor ini khusus memang untuk menangani tentang ekspor impor yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1968. Kemudian Bank Negara Indonesia 1946, BNI ini menjalankan fungsi BNI dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 68. Nah, kemudian berganti nama atau berubah menjadi BNI 1946 sampai sekarang. BNI kita kenal namanya BNI 46. Kemudian Bank Dagang Negara atau BDN berasal dari Eskomto Bank dinasionalisasi berdasarkan PP nomor 13 tahun 60 dan dicabut dan diganti nomor Undang-Undang nomor 18 tahun 68 menjadi Bank Dagang Negara ya, BDN. Ya, kemudian Bank Bumidaya semula berasal dari Netherlands Indische Handelsbank. Nah, ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 68. Kemudian ada Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo. Ini didirikan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1960. Kemudian Bank Pembangunan Daerah dengan pendirian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 62. Kemudian Bank Tabungan Negara atau BTN berasal dari The Postpar Bank, kemudian menjadi Tabungan Pos tahun 50, kemudian menjadi BTN dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 68. Oke, kemudian Bank Mandiri. Bank Mandiri ini merupakan hasil merger atau peleburan berapa bank. Ya, ada namanya bank yang di merger itu Bank Bumidaya atau BBD, Bank Dagang Negara atau BDN, Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo, kemudian Bank Ekspor Impor. Ya, jadi 4 bank yang di merger kemudian berganti nama menjadi Bank Mandiri, ya, Bank Mandiri. Oke, ini di merger di tahun 1999 ya, sampai sekarang dikenal dengan nama Bank Mandiri. Ya. Oke, kemudian kita masuk ke jenis-jenis bank ya, jenis-jenis bank. Jadi perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi bank ya serta kepemilikan bank. Dari segi fungsi, perbedaan terlihat dari luasnya kegiatan atau jumlah produk yang ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan ini dilihat dari segi pemilik saham serta akte pendiriannya. Perbedaan lainnya dilihat dari segi siapa nasabah yang mereka layani, apakah masyarakat luas, masyarakat dalam, kecamatan, dan caranya menentukan harga jual dan harga beli. Ya. Oke, jadi ada berapa jenis-jenis perbedaan ya, perbedaan dari segi fungsi. Ya, kita lihat dari segi fungsi, mulai dari luas kegiatan usahanya, kemudian produk yang ditawarkan, kemudian jangkauan operasinya, kemudian segi kepemilikan, ya, kepemilikan, dan kemudian luas wilayah, ya, ini luas wilayah juga ini sangat menentukan perbedaan. Oke, kemudian adapun jenis perbankan dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain. Ya, ini dari segi fungsi terbagi dua, itu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Ya, kemudian dari segi kepemilikan, bank pemerintah, bank swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik asing, dan bank milik campuran. Ya, campuran ini bisa bank pemerintah dan bank swasta.
Kemudian dari segi status itu dibagi dua, bank devisa dan bank non devisa. Yang keempat dari segi cara menentukan harga, bank dengan prinsip konvensional dan ada bank dengan prinsip syariah. Oke, kemudian kita akan bahas masuk ke kegiatan-kegiatan bank. Dalam melaksanakan kegiatannya, bank dibedakan antara kegiatan bank umum dan kegiatan bank perkreditan rakyat. Artinya produk yang ditawarkan bank umum lebih beragam, ya, sedangkan BPR mempunyai keterbatasan tertentu. Ya, bisa kita lihat memang perbedaannya. Kalau bank umum ini bank yang bisa melayani begitu banyak fasilitas, ya, fasilitas yang menjadikan aktivitas utama perbankan. Kemudian kalau BPR ini hanya cakupan terbatas saja, ya. Ya, sebentar kita lihat perbedaannya. Ya, sekarang kegiatan bank umum, ya. Kegiatan bank umum yaitu menghimpun dana, ya, atau menghimpun dana dari masyarakat itu dalam bentuk funding, itu simpanan giro, ya, kemudian simpanan tabungan dan ada simpanan deposito. Ya, ini dalam bentuk simpanan. Kemudian dalam bentuk kredit ada namanya kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. Ya, ya. Di bank umum juga ada jasa-jasa atau servis yang diberikan. Ya, ini untuk dalam rangka mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan. Yang pertama transfer, ya. Jadi ada kegiatan transfer atau jasa transfer atau pengiriman uang, kemudian inkaso atau jasa collection, kemudian jasa clearing atau penyelesaian utang antar bank, kemudian safe deposit box atau biaya penyimpanan barang-barang berharga, kemudian bankar, ya, atau kartu kredit, kemudian bank notes, bank notes atau falas, kemudian bank garansi, ada referensi bank, masuk lagi bank draft atau cek, letter of credit, cek wisata atau travel check, kemudian jual beli surat berharga atau biasa dikenal dengan obligasi. Kemudian ada jasa menerima setoran. Menerima setoran, kemudian melayani pembayaran dan jasa-jasa lainnya. Jadi banyak jasa-jasa bank yang bisa diberikan, ya, untuk bank umum. Ya, jadi ini fasilitas ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas, ya. Artinya semua bisa mendapatkan fasilitas ini jika kita menjadi salah satu nasabah di perbankan. Kemudian kegiatan bank perkreditan rakyat, ya, ini perbedaannya dari kegiatan perkreditan. Ya, kalau dari sisi menghimpun, oke, bank perkreditan juga bisa melakukan simpanan tabungan, simpanan dan simpanan deposito. Ya, kemudian dalam bentuk-bentuk penyaluran dana atau kredit, ada juga kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit perdagangan. Ya, apa yang menjadi larangan, ya, larangan BPR, ya, tidak boleh melakukan itu. Ini ada batasan yang memang tidak bisa dijalankan pada bank perkreditan rakyat, yaitu menerima simpanan giro, ya. Tidak boleh dia menerima simpanan giro, kemudian tidak boleh mengikuti clearing, kemudian tidak bisa melakukan aktivitas valuta asing atau falas, kemudian tidak boleh melakukan kegiatan perasuransian. Ya, jadi ada keterbatasan memang kalau dilihat dari cakupan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bank perkreditan rakyat dibanding bank umum. Kemudian kita masuk ke materi penilaian kesehatan bank. Ya. Oke, untuk menilai suatu kesehatan bank itu dapat dilihat dari berbagai segi. Apakah kondisi bank tersebut dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Sehingga Bank Indonesia atau OJK sebagai pengawas dan pembina bank-bank dapat memberikan arahan atau petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan dihentikan. Nah, jadi dalam menilai kesehatan perbankan ini, ya, ini fungsi Bank Indonesia atau OJK sebagai tim pengawas dan pembina ini benar-benar harus bisa melihat aktivitas perbankan yang saat ini berjalan, apakah dalam kondisi masih sehat atau cukup sehat atau kurang sehat dan atau bahkan tidak sehat sama sekali. Ya. Kemudian Bank Indonesia dapat menyarankan, ya, untuk melakukan perubahan manajemen, ya, jika terjadi hal-hal yang saya sebutkan tadi,
Jadi Bank Indonesia bisa melakukan perubahan manajemen, kemudian bisa melakukan merger, bisa konsolidasi atau malah dilikuidasi keberadaannya jika memang sudah parah kondisi bank tersebut. Ya, jadi ini pilihan-pilihan atau tindakan yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas dan pembina. Kemudian apa yang menjadi indikator ya penilaian untuk menentukan kondisi suatu bank biasanya menggunakan analis CAMEL atau CAMELS. Apa itu? Yang pertama kapital, aset, manajemen, earning, dan liquidity. Ya, itu tentu saja kita harus melihat dari Bank Indonesia harus melihat dari aspek permodalan. Kemudian aspek kualitas asetnya, aspek kualitas manajemen, aspek likuiditas, aspek rentabilitas, dan aspek sensitivitasnya. Ya, ini tentu saja kalau kita lihat ya dari berapa poin, 6 poin ini menjadi indikator. Ya, tentu saja aspek permodalan yang utama ya. Apakah bank tersebut masih kuat dari sisi permodalannya ya, modal atau kecukupan modal untuk bisa memenuhi kebutuhan jangka pendeknya. Kemudian aspek kualitas asetnya ya, apakah aset-aset yang dipunyai oleh bank ini masih marketable ya, atau masih bisa dijadikan sebagai garansi ya untuk melakukan aktivitas. Kemudian aspek kualitas manajemen ya, semua manajemen baik manajemen sumber daya manusia, manajemen operasional dan manajemen yang berhubungan dengan aktivitas perbankan ini harus tetap terjaga ya, apakah dia masih bagus atau sudah mulai tidak stabil. Kemudian aspek likuiditas ya, aspek likuiditas ini aspek yang bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan jika terjadi kebutuhan yang sifatnya mendesak. Artinya jika ada nasabah yang ingin melakukan transaksi penarikan dana ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Kemudian aspek rentabilitas ya, rentabilitas ini masih bisa menguntungkan ya, masih bisa untung. Kemudian aspek sensitivitasnya ini aspek yang juga perlu dinilai apakah dia masih bisa mengikuti perkembangan ekonomi dan pesaing. Oke, kemudian masuk ke pembinaan dan pengawasan bank. Dalam hal pembinaan dan pengawasan bank, Indonesia menetapkan kesehatan bank meliputi aspek kecukupan modal, sama tadi ya, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas. Dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan prinsip kehati-hatian. Ya, jadi sebagai langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia ya, ini harus mampu melihat semua aspek ya, semua aspek yang menjadi indikator sehingga bank tersebut masih bisa tetap beroperasi. Kemudian perbankan wajib pula menyampaikan kepada Bank Indonesia tentang laporan keuangannya. Ya, jadi laporan keuangan ini harus secara berkala dilaporkan ke Bank Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban ya, berupa neraca, laporan rugi laba, ya, laporan rugi laba tahunan atau laporan perubahan modal, ya, dalam bentuk yang ditetapkan. Sudah ada standarisasi penetapan laporannya dan sebaiknya yang telah diaudit. Artinya memang sudah dilakukan auditing ya tentang laporan keuangan yang memenuhi standar ya. Kemudian rahasia bank dan sanksi administratif. Ya, ini pembahasan yang terakhir ya, rahasia bank dan sanksi administratif. Kegiatan dunia perbankan adalah mengelola uang masyarakat, maka bank wajib menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat. Ya, jadi ini salah satu fungsi bank ya, bagaimana menjaga uang masyarakat yang telah dipercayakan kepadanya. Jadi bank wajib menjamin keamanan ya uang tersebut agar benar-benar aman. Ya, dengan kata lain, bank harus menjaga rahasia tentang keadaan keuangan dan apabila melanggar ini pasti kena sanksi. Jadi bank wajib menjaga kerahasiaannya mulai dari rekening seseorang, kemudian dana yang tersimpan di dalamnya ini
harus dijaga secara aman ya, tidak boleh disebarluaskan. Kemudian sanksi diberikan kepada siapa saja yang melakukan kegiatan perbankan seperti menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin usaha. Ya, jadi aktivitas yang tanpa izin ya, seperti dalam hal kegiatan menghimpun dan menyalurkan, kalau misalnya tidak ada izin dari Bank Indonesia ini pasti akan dikenakan sanksi. Pelanggaran tersebut diancam pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda sekurang-kurangnya 10 miliar dan paling banyak 200 miliar. Wah, ini sanksinya sangat berat ya, maka dari itu semua lembaga-lembaga yang ada ya, apalagi lembaga keuangan di bawah naungan pengawasan Bank Indonesia dan OJK ini harus bisa menjaga kerahasiaan nasabah. Kemudian sanksi juga diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, direksi atau pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya dengan sengaja memberikan keterangan yang memang wajib dirahasiakan. Jadi kalau ada yang sengaja membuka data-data nasabah ya, yang menjadi suatu kerahasiaan ini semua kena ya, mulai dari direksi, komisaris dan semua yang terafiliasi di dalamnya ini akan kena sanksi ya. Jadi bahkan sampai sanksi personal juga ini sebanyak 8 miliar. Ini sangat luar biasa sanksinya. Oke, saya kira itu pembahasan kita tentang rolling lembaga keuangan bank. Ada berapa tadi yang saya sudah jelaskan. Semoga ini menjadi pengetahuan tambahan kepada adik sekalian ya. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya, ada saran atau tanggapan, silakan isi di kolom chat ya, nanti saya akan jawab ya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk diri saya, kemudian bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Oke, saya kira itu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.